Umat Protestan di daerah kekuasaan Raja Spanyol sedang dalam tekanan. Raja Philip II dari Spanyol ingin membasmi Protestantisme karena dia adalah seorang raja Katolik yang taat. Di tengah tekanan dan persekusi saat itu, seorang pendeta reform menulis sebuah pengakuan iman yang menjelaskan tentang apa artinya iman reform itu. Inilah kisah di balik Belgic Confession. Belgic Confession juga dikenal sebagai Walloon Confession, adalah sebuah pengakuan iman yang ditulis di daerah Low Countries yang sekarang merupakan daerah Belgia modern. Dalam bahasa Latin, pengakuan iman Belgia atau Belgic Confession disebut Confessio Belgica, dan Belgica di sini merupakan daerah Low Countries itu yang sekarang sudah terpecah-pecah menjadi Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Nah, persekusi terhadap umat Protestan sebenarnya dimulai dari Raja Charles V yang merupakan ayah dari Philip II. Pada masa itu, banyak martir Protestan yang meninggal yang mempertaruhkan nyawanya untuk membela iman Reform atau iman Protestan. Nah, beberapa di antaranya adalah dua orang biarawan dari Ordo Augustinus yang bernama Henry Foes dan John S. Ya, ini aku nggak tahu cara baca nama yang benar ya. Tapi yang menarik di sini adalah mereka berasal dari Ordo Augustinus, ordo yang sama dengan Martin Luther, dan ordo yang sama juga dengan Paus Leo ke-14 yang barusan terpilih pada konklav bulan ini. Nah, di tengah kondisi seperti itu, seorang pendeta reform yang bernama Guy de Brès, tulisannya Guido de Brès, itu bahasa Prancis, aku nggak tahu juga bacanya seperti apa, menulis sebuah pengakuan iman untuk Raja Philip II dengan harapan atau dengan tujuan agar Raja Philip II dari Spanyol ini memahami bahwa iman reform itu adalah iman seperti apa, iman yang tidak memberontak kepada pemerintah, dan sebenarnya sebuah reformasi, sebuah gerakan reformasi yang berdasarkan ajaran Alkitab. Kenapa pendeta reform Guy de Brès ini pengen nunjukin bahwa iman reform ini bukan iman yang melawan pemerintah? Karena ada konteks gerakan Anabaptis saat itu yang menolak pemerintahan dunia, atau Anabaptis ini biasa disebut dengan radical reformers. Sehingga sepertinya nih ya, karena gerakan Anabaptis ini melawan pemerintah, akhirnya terlihat gerakan reformasi keseluruhan menjadi sesuatu gerakan yang harusnya dibasmi oleh pemerintahan saat itu. Dan di saat itulah Guy de Brès menuliskan pengakuan iman Belgia ini untuk menunjukkan enggak, iman reform tuh enggak seradikal itu. Iman reform tuh tetap taat pada pemerintah, tidak ada pemberontakan, dan juga sejalan dengan ajaran Alkitab. Kurang lebih seperti itu yang diharapkan oleh orang-orang reform saat itu, khususnya Guy de Brès ini ya, yang juga berasal dari tradisi reform Calvinis. Belgic Confession yang ditulis untuk melunakkan hati Raja Philip II dari Spanyol ternyata tidak membuahkan hasil yang positif. Guy de Brès tetap dieksekusi sebagai martir saat itu, dan akhirnya banyak persekusi-persekusi juga yang terjadi pada masa itu. Walaupun demikian, umat Protestan reform saat itu tetap setia pada pengakuan iman mereka, dan dalam tulisan yang aku baca menyatakan untuk siap menerima kematian, menanggung kematian demi tidak menyangkal Kristus. Wow, ya inilah sebuah konteks sejarah di mana persekusi, penyiksaan begitu ya, tekanan dialami oleh orang-orang reform di daerah kekuasaan Raja Spanyol Philip II. Nah, Belgic Confession sebenarnya berisi 37 pasal atau artikel tentang iman reform. Bentuk dari Belgic Confession ini mengikuti Gallican Confession, tapi tanpa polemik, komprehensif, penuh elaborasi, khususnya dalam doktrin Trinitas, inkarnasi, doktrin gereja, dan sakramen. Bahkan ada salah satu tulisan yang menyebutkan ini adalah tulisan yang merupakan simbol pengakuan iman reform yang paling bagus selain Westminster Confession of Faith yang sudah aku bahas sebelumnya pada video sebelum ini. Nah, Belgic Confession ini sifatnya lebih adem ya teman-teman ya, karena minim kontroversi,
atau penolakan terang-terangan terhadap ajaran Gereja Katolik Roma saat itu. Walaupun demikian, Belgic Confession tetap memuat bagaimana iman Reform ini berbeda dari Gereja Katolik Roma, dan khususnya juga gerakan Anabaptis saat itu yang juga sedang muncul. Misalnya untuk menunjukkan perbedaan dengan Gereja Katolik Roma, kita bisa melihat di artikel 7 tentang kecukupan firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman iman. Untuk membuat perbedaan ajaran dengan gerakan Anabaptis, Belgic Confession menulisnya di artikel 36, salah satunya tentang ketaatan pada pemerintah. Jadi sekalipun sifatnya lebih adem dalam tanda kutip, tetapi tetap menunjukkan perbedaan-perbedaan mana nih antara gerakan reformasi dan juga dengan gerakan-gerakan lain seperti Anabaptis maupun Gereja Katolik Roma ya, yang sudah merupakan institusi yang sangat kuat saat itu. Nah, tentu gerakan Anabaptis ini walaupun disebut radical reformers, memang ada perbedaan dengan reformasi yang dibawa misalkan oleh Luther maupun Calvin. Dan ini ada sejarahnya lagi yang mungkin nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Nah, saat ini Belgic Confession memang tidak seterkenal Westminster Confession of Faith. Sedaknya buatku saat aku awal masuk di saat ya kuliah teologi, aku mengenalnya ya Katekismus Heidelberg dan Westminster Confession of Faith. Belgic Confession ini ya baru akhir-akhir nih setelah aku udah mau lulus dari saat, aku baru tahu oh ada juga nih Belgic Confession begitu. Tetapi memang kalau kita baca, kalau aku baca juga sih di internet, ini Belgic Confession ini termasuk dari 3 forms of unity dari gereja Reform, yaitu ada 3 pengakuan iman atau dokumen iman yang paling dianggap baik, yang paling kuat begitu ya untuk mewakili iman Reform, yaitu Canons of Dort, Katekismus Heidelberg, dan juga Belgic Confession ini. Nah, kurang lebih seperti itu sejarah kisah di balik Belgic Confession, sebuah pengakuan iman yang lahir dari sebuah tekanan terhadap iman Reform pada pemerintahan Raja Charles V dan juga penerusnya yaitu anaknya Raja Philip II dari Spanyol. Demikian video tentang Belgic Confession kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.